Hamas mulai pakai strategi baru dalam memberi mimpi buruk bagi tentara Israel hari demi hari. Di saat Hamas mulai menerapkan taktik tangkap dan bunuh dari jarak dekat, IDF mulai mengaktifkan protokol Hannibal. Mengutip KBRI pada 15 Juli, hal ini dilaporkan oleh sumber utama media Israel pada Senin 14 Juli 2025. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa seorang tentara Israel tewas dan 3 lainnya terluka parah, terkhusus dalam insiden keamanan yang disebut sulit di zona timur kota Gaza. Merujuk di tengah laporan adanya upaya penangkapan satu di antara tentara selama bentrokan terjadi. Sumber-sumber Israel mengonfirmasi bahwa tentara telah mengaktifkan protokol Hannibal, sebuah prosedur militer yang dirancang untuk mencegah penangkapan tentara. Bahkan jika itu berarti melukai atau membunuh mereka yang melakukan penangkapan. Sehingga hal ini mencerminkan besarnya kekhawatiran Israel bahwa upaya penangkapan yang berhasil akan terjadi. Taktik perang baru yang dipakai Hamas kagetkan tentara Israel. Terbaru, target utama Hamas adalah markas komando utama IDF di zona Khan Younis yang kini telah hancur lebur. Mengutip Tribun News pada 15 Juli, hal ini dilaporkan dalam pernyataan resmi Brigade Qassam sayap bersenjata Hamas pada Minggu 13 Juli 2025. Diumumkan bahwa Hamas telah melancarkan 2 serangan terpisah terhadap pasukan IDF pada hari sebelumnya. Pertama, Hamas menargetkan markas komando dan kontrol Israel di daerah Keizan al-Najjar, selatan kota Khan Younis. Senjata yang dipakai adalah dengan peluru mortir. Kedua, Al-Qassam menyerang sebuah tank Israel dengan alat peledak rakitan di sebelah timur lingkungan Al-Zaitun di selatan kota Gaza. Adapun taktik baru Hamas ini adalah mengincar para personel IDF untuk ditangkap. Diklaim bahwa Hamas kini ingin memiliki sandera baru yang bukan dari kalangan warga sipil melainkan personil IDF. Sehingga taktik baru Hamas dengan tangkap dan bunuh IDF membuat tentara Israel was-was. Perang Israel dengan Suriah kini telah dimulai. Di lokasi pertama adalah zona Sweida. Bentrokan sengit terjadi hingga tembakan artileri dan mortir diluncurkan. Mengutip Al-Mayadin pada 15 Juli, hal ini dilaporkan oleh seorang sumber lokal dengan tanpa disebutkan namanya. Lebih tepatnya, dikatakan olehnya bahwa pesawat tempur Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara pada Senin 14 Juli 2025. Menargetkan faksi militer yang terkait dengan Kementerian Pertahanan Suriah yang baru di pedesaan selatan Sweida. Serangan itu secara khusus menargetkan konvoi dan pertemuan pasukan di sepanjang jalan strategis yang menghubungkan desa Al-Mazrah dengan kota Sweida, di mana menjadi tempat faksi-faksi yang berafiliasi dengan pemerintah Suriah dilaporkan telah bergerak dan maju. Menanggapi aksi tersebut, Menteri Keamanan Israel Yisrael Katz menyatakan bahwa serangan itu sengaja dilakukan sebagai pesan dan peringatan jelas bagi Presiden sementara Suriah Ahmad al-Shara. Sekaligus menegaskan tindakan itu bertujuan untuk mencegah ancaman yang muncul di perbatasan utara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa pihaknya telah melatih lebih dari 100 pasukan elit khusus untuk melakukan misi penting. Mengutip Tasnim pada 15 Juli, peringatan ini dilontarkan Araghchi lantaran Netanyahu menuntut Iran menghentikan produksi rudal berjangkau 480 km. Araghchi menyindir Netanyahu yang pernah menjanjikan kemenangan di Gaza namun justru menghadapi kegagalan besar militer, serta terkait ancaman surat penangkapan internasional dan melonjaknya jumlah anggota Hamas. Araghchi juga menyoroti ambisi Netanyahu terhadap nuklir Iran, menyatakan bahwa meski akademisi Iran dibunuh, ratusan murid terlatih yang kini jadi pasukan elit siap menunjukkan kemampuan mereka. Araghchi menuduh Netanyahu tetap arogan meski gagal mencapai tujuan perang. Mencemoohnya dengan menyatakan bahkan harus bergantung pada Amerika Serikat seusai rudal Iran menghantam situs rahasia Israel.
Tak sebatas itu, ia juga mempertanyakan sikap Netanyahu yang mendikte Amerika Serikat soal perundingan nuklir dan menyindir adanya pengaruh Mossad di Gedung Putih. Markas pasukan Amerika Serikat di Bandara Internasional Arbil, Irak, dihantam drone tak bertuan. Pasukan Kurdi bersuara mengklaim telah menembak jatuh drone misterius tersebut. Mengutip The New Arab pada 15 Juli, hal ini merupakan konfirmasi dari Dinas Kontraterorisme Wilayah Kurdistan. Diketahui dalam video yang beredar luas di media sosial, menunjukkan sebuah bola api yang jatuh dari langit. Ternyata itu adalah aksi penembakan jatuh pasukan Kurdi terhadap drone misterius tak bertuan. Mengklaimnya tak ada kerusakan bahkan korban jiwa yang ditimbulkan. Disebut tak bertuan lantaran hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Adapun Bandara Internasional Arbil adalah markas yang menampung pasukan Amerika Serikat dari koalisi anti-jihadis internasional di wilayah otonomi Kurdistan, Irak. Sebagai informasi tambahan saja, Bandara Arbil yang mencakup pangkalan koalisi anti-jihadis internasional pimpinan Amerika sering menjadi sasaran serangan roket dan pesawat berawak pada tahun-tahun sebelumnya. United Torah Judaism menarik diri dari pemerintahan Benyamin Netanyahu, bertujuan agar Netanyahu mengubah arah dalam konflik Gaza dengan mengurangi jatah kursi di Knesset. Mengutip KBRI, pada 15 Juli pengunduran diri itu telah dilakukan pada Senin 14 Juli malam. Partai ultra-ortodoks Yudaisme Torah Bersatu mengancam mundur dari koalisi Netanyahu, terkhusus akibat kegagalan Netanyahu merancang undang-undang pembebasan siswa yeshivah dari wajib militer. 6 dari 7 anggota tersisa telah mengajukan surat pengunduran diri, menyusul ketua partai Yitzhak Goldknop yang mundur sebulan lalu. Langkah ini membuat koalisi Netanyahu hanya tersisa 61 kursi dari total 120 di Knesset. Namun masih belum jelas apakah partai ultra-ortodoks Shas akan ikut. Dehel HaTorah menyatakan keputusan diambil setelah pemerintah dianggap mengingkari janji yang menjadi syarat utama saat bergabung dalam koalisi akhir 2022. 3 tentara IDF tewas dan 1 lainnya terluka parah akibat tank Israel meledak di Gaza Utara. Mengutip The Times of Israel pada 15 Juli, hal ini diumumkan oleh pihak militer Israel pada Senin 14 Juli 2025. Dilaporkan bahwa ketiganya bertugas di Brigade Lapis Baja ke-401 Batalion ke-52. Menurut penyelidikan awal, IDF dilaporkan berada di dalam tank yang terkena ledakan di Jabalia, Gaza Utara. Awalnya IDF menduga tank tersebut terkena tembakan RPG Hamas. Namun beberapa jam setelah insiden, militer semakin yakin bahwa ledakan itu mungkin disebabkan oleh peluru yang tidak berfungsi dan meledak di dalam turret. Militer mengakui masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas insiden tersebut. Adapun ketiga korban tewas berpangkat sersan. Mereka adalah Shoham Menahim 21 tahun dari Yardena, Shlomo Yakir Shrem 20 tahun dari Efrat, dan Yuli Faktor 19 tahun dari Rishon. Kepemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tentang pengiriman senjata baru ke Ukraina, menjadi pertanda bahwa hubungan Amerika Serikat-Rusia mulai retak. Mengutip NDTV pada 15 Juli, keretakan mulai diperlihatkan Trump sejak beberapa hari lalu, tepat setelah ia mendeklarasikan akan mengirim senjata baru ke pihak Ukraina. Padahal Ukraina adalah musuh bebuyutan dari pemerintahan Vladimir Putin. Sehingga persahabatan Trump dengan Putin kini telah mencapai titik terendah, tetapi mungkin belum berakhir. Dilaporkan dari sumber utama, Trump yang telah berjanji untuk mengakhiri perang Ukraina dalam sehari setelah kembali ke Gedung Putih, mengatakan ia kecewa terhadap Putin, di mana yang terus menyerang Ukraina seolah-olah percakapan telepon kedua pemimpin tidak berarti apa-apa. Trump menyatakan bahwa dirinya tidak ingin menyebut Putin sebagai pembunuh, namun menganggapnya sosok yang tangguh. Menyentilnya dengan menyebut bahwa Putin telah terbukti selama bertahun-tahun dan mampu menipu banyak orang